Namanya isim mudzakkar. Yang kedua isim al-mu'annas ya. Nah, baik. Jadi mudzakkar ini artinya apa? Laki-laki. Kalau mu'annas apa? Perempuan. Baik. Ada mudzakkar, ada mu'annas ya. Nah, mudzakkar nanti terbagi menjadi apa? Dua ya. Yaitu mudzakkar apa? Hakiki ya. Kemudian mudzakkar majazi. Nah, mu'annas juga ada dua. Mu'annas apa? Hakiki ya. Kemudian mu'annas majazi ya. Baik. Hakiki majazi ya. Meskipun nanti ada yang membagi yang kadang ketiga itu mu'annas apa? Mu'annas lafdon mudzakkar maknan. Ada juga yang menyebutnya seperti itu ya. Jadi ada yang secara lafadznya mu'annas tapi dia adalah mudzakkar. Contohnya seperti nama laki-laki Hamzah, Muawiyah, Syu'bah ya. Itu mudzakkar. Maknan mu'annas lafdon ya. Cuman paling enggak di awal kita tahu ini dulu ya. Nah, mudzakkar itu laki-laki. Mu'annas itu perempuan. Nanti ada yang mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Apa itu hakiki? Mudzakkar hakiki yaitu menunjukkan apa? Manusia ya. Atau binatang atau hewan ya. Kalau ini apa? Selain manusia atau hewan ya. Yang ini juga sama ya. Baik. Coba kita lihat ya. Di sini di dalam buku ya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua ya. Yaitu mudzakkar dan mu'annas. Nah, isim mudzakkar adalah laki-laki terbagi menjadi dua, mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki menunjukkan manusia dan binatang ya atau hewan. Contohnya tolibun ya. Mana tolibun? Murid laki ya, tolibun. Kemudian Muhammadun. Muhammad ini jelas apa? Laki-laki ya. Nah. Saurun ya. Mana saurun? Saurun ya. Lembu ya. Sapi ya, lembu atau sapi. Nah. Kemudian yang majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang atau hewan. Contohnya kursiyun ya. Kursi. Nah, meskipun dia itu benda mati, kursi, cuman dia diberikan apa? Jenis kelamin. Dan jenisnya adalah mudzakkar ya. Kemudian qalamun. Apa qalamun? Pulpen atau pena. Ya. Ini juga jenisnya mudzakkar. Kitabun. Kitab ya. Ini juga jenisnya apa? Mudzakkar ya. Tapi kemudian yang B, isim mu'annas terbagi menjadi dua, mu'annas hakiki, mu'annas majazi. Ini sama ya, yang hakiki tolibatun, murid perempuan. Jadi kalau tolibun murid laki-laki, tolibatun murid perempuan. Hindun perempuan, ini nama orang ya. Baqaratun ya, sapina. Kemudian yang mu'annas majazi artinya dia benda mati, cuma diberikan jenis kelamin ya, yaitu maktabatun ya. Mana maktabatun? Perpustakaan ya. Kalau meja itu maktabun ya. Kalau maktabatun perpustakaan. Mimsahatun penghapus ya. Saburatun papan tulis ya.
Itu jenisnya apa? Muannas. Muannasnya jenisnya yang majazi. Nah, setelah itu akan timbul pertanyaan ya. Terus gimana cara kita bedakan ya? Ini isimnya mudzakkar atau muannas gitu? Gimana caranya? Hah? Jadi hukum asal isim itu mudzakkar. Kecuali ada tanda-tanda muannas baru dia muannas. Kalau nggak ketemu tanda-tanda muannasnya, berarti dia apa? Mudzakkar ya. Berarti kita tinggal menghafalkan apa? Ciri-ciri ya atau tanda-tanda isim muannas ya. Jadi kita menghafalkannya bukan tanda-tanda isim mudzakkar, bukan. Karena nanti itu saking banyaknya. Karena hukum asal isim adalah mudzakkar. Makanya kita hafalkan adalah yang tanda-tanda isim muannas. Contohnya gini misalkan ya. Siapakah murid di kelas bahasa Arab apa namanya ini Pak? Rumah ilmu ya. Nah kita nggak perlu ngafalin orang satu kampung gitu ya. Nggak perlu ya. Cukup kita menghafalkan murid yang ada di kelas ini, berarti kalau nggak ada di kelas ini berarti bukan murid sini. Nah caranya gitu. Jadi kita nggak usah ngafalin ciri-ciri isim mudzakkar, tinggal menghafalkan ciri-ciri isim muannas. Ya, nah kita sekarang lihat tanda-tandanya ya. Tanda-tanda isim muannas ya. Di sini sebutkan ada 8 ya. Yang pertama ada huruf tak marbutoh, tapi selain nama laki. Jadi tanda pertama isim muannas adalah adanya tak marbutoh, tak yang bulat ini ya. Baik. Yaitu yang pertama adanya tak marbutoh tapi selain nama laki-laki. Contohnya apa sih itu? Muslimatun ya. Muslimatun, seorang muslimah. Nah itu ciri muannasnya apa? Tak marbutoh di akhir itu yang bulat itu ya. Ketika dia nyambung dia kayak gitu bentuknya. Tapi ketika berdiri sendiri bulat utuh ya. Kemudian maktabatun. Maktabatun apa? Perpustakaan. Ini juga muannas karena adanya tak marbutoh ya. Kemudian baqaratun ya. Sapi. Nah, ini juga apa? Muannas karena adanya tak marbutoh. Kemudian tanda yang kedua nama wanita ya. Contohnya adalah asma'u ya. Asma. Nasma karena dia nama wanita, maka dia muannas. Hindun nama wanita juga. Zainabu juga nama wanita. Nah, kemudian yang ketiga, anggota badan yang double ya. Artinya dia ada kanan, ada kiri ya. Anggota badan yang double maksudnya anggota badan yang berpasangan. Kalau dia berpasangan, berarti dia hukumnya apa? Muannas. Contohnya ainun, mata ya. Baik. Mata ada kanan dan kiri ya. Ada rijlun, kaki ya. Ada kanan, ada kiri ya. Ada yadun, tangan. Ada kanan, ada kiri ya. Makanya ainun, rijlun, yadun ini dihukumi muannas. Sama seperti udhunun, kedua telinga ya. Katifun ya. Nah. Pundak nah, dan seterusnya ya. Baik. Kemudian ciri yang keempat adalah sifat yang khusus untuk wanita ya. Contohnya adalah haidun, orang yang haid ya. Jadi nggak perlu kita katakan haidotun, nggak perlu. Misalkan hindun haidun, hindun haid, nggak perlu kita mengatakan hindun haidotun, nggak perlu ditambahkan apa? Tak marbutoh nggak perlu ya. Murdiun, apa murdiun? Menyusui. Hamilun, hamil ya. Nah ketika dia sifat khusus wanita berarti dia muannas. Anggota badan yang double berarti dia nama wanita dia muannas. Ada tak marbutoh yang penting selain nama laki-laki maka dia muannas ya. Nah kemudian ciri yang kelima ya. Dari isim muannas adalah sifat, ini sifat ya, ikut wazan fu'la ya. Sifat dengan wazan apa? Fu'la. Jadi fu'la itu kan wazannya atau timbangannya atau cetakannya, polanya gitulah ya. Wazan itu pola. Contohnya apa?
Husna ya. Apa husna? Baik ya. Husna. Nah, husna ya. Nah ini kan dia polanya apa? Fu'la ya. Sama kan polanya? Walaupun meskipun beda apa? Hurufnya, cuman polanya sama ya. Perhatikan aja jumlah hurufnya, kemudian harokatnya ya. Husna ya. Jadi ketika dia sebuah sifat ikut wazan fu'la, berarti dia apa? Mu'annas. Sugro, apa sugro? Kecil ya. Kubro, besar ya. Kemudian yang keenam, sifat ikut wazan fa'la ya. Tadi fu'la, sekarang apa? Fa'la ya. Contohnya apa? Jau'a ya. Apa? Lapar ya. Jau'a lapar. Bukannya lapar itu jau'an. Ini kok jau'a? Tulis dulu. Wazannya apa? Fa'la kalau ini ya. Baik. Kalau ini wazannya fu'la, kalau ini fa'la ya. Jau'a lapar. Sugra, kasla, malas ya. Bukannya malas itu kaslan, oh ini jadi kasla ya. Siapa yang bisa jawab? Hah? Kalau mudzakkar? Nah, kalau mudzakarnya? Baik. Jadi wazannya apa? Fa'la. Nanti Anda akan tuliskan ya. Kalau atsya apa atsya artinya? Haus ya. Jadi ini fu'la ini sifat untuk apa? Mu'annas. Kalau dia diubah menjadi muzakkar maka wazannya beda. Jadi apa? Af'alu ya. Nah. Jadi ini dirubah pola menjadi apa? Tambahkan alifnya kan. Fa-nya mana? Ha ya kan. Ainnya mana? Sin kan. Lamnya mana? Nun. Berarti apa? Ahsan. Nah gitu. Jadi husna ini untuk perempuan, ahsan untuk laki-laki. Fu'la ini wazannya af'al, ini wazannya mudzakkar. Nah kalau yang jau'a, fa'la, ini wazannya apa kalau dijadikan mudzakkar? Fa'lanu ya. Berarti tinggal diubah polanya ya. Mana fa'nya? Jim kan ya. Ainnya mana? Waw ya. Jauh. Kemudian lamnya mana? Ain kan? Ini ada alifnya kan, tambahin. Kemudian tambahkan nunnya di sini ya. Jauh gitu. Jangan usah bingung ya. Jadi fa'la ini adalah wazannya apa? Mu'annas. Kalau mudzakarnya fa'lanu. Maka ketika seorang wanita mengatakan lapar, dia mengatakan adalah ana jau'a ya. Sebenarnya ini menunjukkan sangat ya sebenarnya. Ana jau'a. Kalau dia ananya adalah tapi kalau dia laki-laki, ana jau'an. Ya, gitu. Fa'la ini untuk perempuan, fa'lanu untuk laki-laki. Fu'la untuk perempuan, af'alu untuk laki-laki. Ini dicatat juga ya, karena di sini nggak ditulis ya. Baik. Kemudian nomor 7, sifat ikut wazan fa'la'u ya. Ini biasanya warna-warna ya. Sifat ikut wazan apa? Fa'la'u ya. Contohnya apa? Safra'u ya. Baik. Ini berarti wazannya apa? Baik. Coba perhatikan ini polanya kan sama ya. Meskipun hurufnya beda tapi polanya sama ya. Baik. Safra artinya apa? Kuning. Nah, ketika mu'annasnya gini jadikan mudzakkar wazannya apa? Af'alu ya, sama dengan yang atas ya. Maka safra ketika diubah kuning ya, ini kan kuning untuk sifat perempuan. Ketika ingin diubah menjadi mudzakkar jadinya apa? Tuliskan ini polanya. Fa-nya mana? Shad kan?
Ain, ainnya mana? Fa ya. Ini kan lamnya mana? Ro ya. Berarti asfaru ya. Jadi sofro ini adalah sifat untuk muannas, artinya kuning. Asfar ini sifat untuk muzakkar, artinya kuning juga. Gitu. Nah, ini untuk warna-warna biar. Contoh lain misalkan ya, misalkan saudau ya. Nah, sama kan polanya? Habatus sauda gitu kan? Polanya sama nggak? Fa'lau kan? Saudau. Ini artinya apa? Hitam. Tapi kita sering juga dengar hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu apa? Hitam. Kok artinya hitam juga? Ya. Nah, gini kan? Sauda hitam, aswad juga hitam. Ini sifat untuk mu'annas, ini sifat untuk muzakkar. Karena habbatun itu mu'annas kan? Habbatun kan artinya biji ya. Habbatun biji. Makanya dia sifatnya itu pakai yang mu'annas juga. Habbatun sauda. Jintan hitam ya. Sedangkan hajarun itu muzakkar. Kita yang mengatakan batu hitam, berarti hajar aswad gitu. Paham ya? Ini karena ini yang paling populer ya, habatus sauda sama hajar aswad. Ini untuk mendekatkan makna ini ya. Jadi ketika dia muannasnya fa'lau, mudzakarnya af'alu. Ini rumusnya seperti itu ya. Jadi cara ngubahnya gitu. Kalau muannasnya fa'la, mudzakarnya apa? Fa'lanu. Kalau muannasnya fu'la ya, fu'la, maka dia mudzakarnya apa? Af'alu. Baik. Baik, sekarang yang kedelapan ya. Yang kedelapan, beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Nah, gitu. Baik. Terus cara mengenalnya gimana gitu? Ciri mu'annas tapi tidak ada tandanya gitu. Contohnya gini loh, misalkan ya, kita ingin mengenal perempuan ya. Kalau dia ada tandanya ya, contohnya misalkan dia pakai jilbab. Dia perempuan nggak kita hukumi? Perempuan. Apa tandanya? Jilbabnya ya. Atau kita mengenal dari namanya ya. Dia membalik ke arah sana misalnya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi namanya siapa? Namanya Fatimah. Oh, berarti dia perempuan. Kita mengenalnya dari mana? Dari namanya. Nah, nanti ada yang dia itu tidak ada tandanya ya. Dan kita mengenal dari korinahnya. Korinah itu aspek luar yang mengindikasikan ke arah sana. Contohnya misalkan dia itu perempuan atau bukan. Oh, dia itu belajar di misalkan sebuah madrasah khusus akhwat misalkan ya. Kita nggak lihat jilbab dia, kita nggak tahu nama dia. Cuma dia kok belajarnya di madrasah akhwat, oh berarti dia itu apa? Akhwat. Nah gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah di sini ada beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya. Nah kita melihat dari korinah-korinah yang ada ya. Jadi nanti sifatnya adalah sama'i ya. Sama itu artinya kita melihat bagaimana orang Arab itu menghukuminya ya. Nggak ada tanda seperti kita sebutkan, tapi orang Arab menghukumnya mu'annas ya kita ngikut ya. Jadi kalau ini harus dihafal. Nah iya, kita dihafal atau dengan apa namanya tanda-tanda lah gitu ya. Seperti contohnya apa? Jahannam ya. Coba kita
Ini biasanya dalam Quran atau hadis atau dalam syair-syair Arab biasanya ya. Misalkan ini dalam surat apa ya? Misalkan nih contohnya dalam surat yang sering kita dengar nih misalkan ya. Misalnya dalam surat An-Nisa yang sering kita dengar ya, Nam. Sering kan ya? Misalnya dalam ayat surat An-Nisa ayat 115 ya, Nam. Misalkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at ya masira ya. Jadi kami akan masukkannya ke jahanam wa sa'at, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk. Jadi setelah kalimat jahanam ya, Allah mengatakan jahanam itu adalah sa'at ya. Adanya apa? Saat ya. Mana di antara korinahnya? Adanya taknis. Saat masih masyiron. Jadi adanya taknis di situ. Ini berarti mengindikasikan jahanam itu hukumnya apa? Panas ya. Nanti insya Allah kita akan lebih dalam nanti pelajari masalah ini ya. Kita belum sampai sini. Pokoknya intinya nanti ada isim mu'annas yang tidak ada tandanya, tapi kita melihat dari apa? Aspek luarnya yang mengindikasikan ke sana gitu. Nah, ini indikasinya jahanam itu adanya taknis Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sementara kita sebutkan dulu aja. Ini sebenarnya ada dalil-dalilnya sebenarnya. Kemudian ardun ya. Apa ardun? Bumi ya. Bumi ini dihukumi mu'annas. Bi'run. Sumur ya. Ka'sun. Gelas ya. Kalau cangkir apa? Kubun ya. Ka'sun itu gelas. Bisa juga piala ya. Jadi piala itu ka'sun ya. Kenapa kok piala itu dikata ka'sun? Karena bentuknya seperti gelas ya. Nah, nanti ada yang juga mengatakan benda yang bulat itu dihukumi mu'annas, seperti ardun kan bulat, bi'run sumur bulat, ka'sun gelas itu bulat. Maka dia mengatakan benda bulat itu adalah mu'annas. Secara umum iya, cuman ada yang tidak. Makanya nggak bisa dijadikan kaidah. Misalkan nih, contoh lagi nih, syamsun matahari, mu'annas kan? Nah, kalau bulan itu muzakkar atau mu'annas? Apa tandanya? Nah, makanya ketika ada yang menyebutkan benda yang bulat itu hukumnya mu'annas secara mutlak, ini nggak tepat juga. Karena nanti ada benda yang bulat itu hukumnya tidak mu'annas ya. Contohnya misalkan matahari ini mu'annas. Kalau bulan mudzakkar ya. Apa contohnya? Di antara dalilnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ya. Ya, jadi Allah tidak mengatakan wal qamari idza talatha. Hanya itu kembali ke matahari ya. Sedangkan talanya itu tanpa apa? Tanpa taknis. Tala itu aja mengikuti ya. Wal qamari idza talaha ya. Nah, makanya qamar ini hukumnya apa? Mudzakkar ya. Makanya ini meruntuhkan kaidah semua benda yang bulat pasti mu'annas enggak. Itu di antara dalilnya. Tapi secara umum iya, secara umum ya. Nah. Itu jelas ada. Rihun, mana rihun? Angin ya. Narun api. Nah, itu hukumnya mu'annas meskipun tidak ada tandanya ya. Baik, catatan ya. Itu 8 ini dihafalkan ya. Karena sistem kita muftarat ini difahami, dihafalkan. Difahami, dihafalkan, karena gitu. Barang siapa yang paham dia nggak hafal nanti akan kesulitan ketika sudah semakin banyak nanti ya. Makanya mumpung masih sedikit ini dihafalkan. Tapi catatan ya. Nanti kalau menerima pelajaran ada agak sedikit ngebul gitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal
pulang mampir ke bengkel sebentar ya. Kalau yang overhead ya. Nanti tinggal tambah coolant aja nanti ya, sampai rumah ya. Baik. Pokoknya nggak ada namanya pelajaran itu, Anda sering bilang ya, otak nggak mampu menerima pelajaran itu nggak ada ya. Makanya jangan sampai kita itu mau dibodohi oleh diri kita sendiri ya. Wah kamu itu nggak mampu, jangan. Hanya masalahnya itu apa? Mungkin ketika datang itu kepala itu udah penuh duluan gitu ya. Masalah di rumah, masalah sama tetangga. Jadi kepala udah penuh duluan. Jadi ibarat ilmu itu apa? Pas kepala udah penuh itu agak sulit ya. Maka para ulama sering mengatakan ya, jadi otak manusia itu seperti perut sebetulnya. Kalau udah penuh itu diemkan dulu. Jadi kita kalau udah kenyang kan kita diem dulu kan, tercerna kan kosong lagi kan. Nah seperti itu otak manusia gitu. Jadi nggak usah kita terus pas nggak mampu menerima, kita langsung punya pikiran negatif. Wah berarti otak saya nggak mampu, bukan. Coba ya kita lihat lagi gitu. Baik. Ya mungkin prosesornya beda-beda ya. Ada yang sudah ada yang sudah bionic, ada yang bionicnya beda-beda gitu kan ya. Gitu ya. Nah. Apa? Ada yang sudah tahu lebih dulu, ada yang pertama kali ya. Nah. Kalau sudah tahu ini hal seperti ini berulang-ulang ya dia gampang aja kan. Kalau yang pertama kali ini ya, terus yang bandingannya sama teman yang udah mendengar itu 10 kali ya pasti beda gitu. Nggak masalah ya. Nah. Itu sama pernah itu Ustadz Firanda itu cerita, pernah kan nggak ceritanya Ustadz Firanda sampai dokter itu, beliau kisahkan itu ya, itu luar biasa itu ya, Masya Allah. Coba cari di YouTube ya, bagaimana kisah Ustadz Firanda itu bisa sampai dokter ya. Padahal beliau itu bukan orang yang paling pintar di antara teman-temannya, enggak. Nah, tapi beliau mampu ya. Baik, kita lihat catatan ya, catatan. Catatan yang pertama ya, ada isim ya, yang ada tak marbutohnya, namun dia adalah isim mudzakkar ya. Ini yang tadi kita kecualikan di tanda mu'annas yang pertama ya, itu ada tak marbutoh selain nama laki-laki. Jadi kalau dia nama laki-laki, dia itu apa? Bukan mu'annas. Contohnya adalah syu'batu ya. Ini nggak boleh tanwin ya, karena mamnu minas sorfi ya. Syu'bah ini nama orang ya, nama laki-laki biasanya. Syu'bah. Kemudian Tolhatu ya, Tolhah. Muawiyatu, Muawiyah. Hamzatu, Hamzah. Jadi ini mengecualikan dari tanda yang pertama tadi ya. Baik. Nah kemudian yang kedua ya, ini juga apa? Pengecualian. Ada isim yang boleh mudzakkar dan mu'annas ya. Contohnya adalah samaun. Apa artinya samaun? Langit ya. Ibtun, ketiak ya. Ibtun ketiak. Sukun, pasar ya. Unukun, leher. Silahun, senjata ya. Sikinun, pisau. Sabilun, jalan. Torikun, jalan. Nah ini bisa mudzakkar, boleh mu'annas ya. Cuman kalau kita bingung bedakan ini mudzakkar atau mu'annas, balikin aja mudzakkar, selesai nah. Kan gitu. Kan boleh mudzakkar, boleh mu'annas kan gitu. Kalau kita bingung-bingung ini mudzakkar atau mu'annas, udah balikin aja ke mudzakkar. Karena boleh mudzakkar, boleh mu'annas ya. Baik, kemudian yang ketiga ya. Ada isim sifat yang dia itu boleh mudzakkar dan mu'annas juga ya. Tapi dia ini sebuah sifat yang mengikuti wazan. Nah, konsentrasi ya. Udah mengikuti wazan ini udah. Yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun ya. Jadi kalau ada sebuah sifat wazannya atau polanya adalah fa'ulun atau fa'ilun, maka sifat itu boleh untuk mensifati mudzakkar, boleh mu'annas. Contohnya misalkan ya. Misalkan sifat soburun, misalkan sobur ya.
Apa soburun? Sabar ya. Nah, kita yang mengatakan laki-laki yang sabar. Kita katakan apa? Rojulun soburun ya. Rojulun soburun. Rojulun laki-laki. Sabar apa? Soburun. Nah, kalimat soburun ini boleh juga mensifati perempuan. Imro'atun wanita, soburun juga ya. Jadi nggak perlu soburotun ya, apalagi saburotun jangan ya. Nah, apa sini ya? Jadi ada sifat, perhatikan ya. Sifatnya dia apa? Wazannya apa? Fa'ulun ya. Baik. Atau apa? Fa'ilun. Nah, contohnya sifat ini adalah apa? Soburun. Kan pas kan? Nih, lihat polanya ini ya. Meskipun hurufnya beda, mana ini? Astagfirullah. Banyak di sini ya. Nah, gini kan. Kan polanya sama ini. Harokatnya sama meskipun hurufnya beda ya. Fa-nya diganti sod, ainnya diganti ba, ya. Wawunya tetap. Kemudian lamnya diganti ro. Ini namanya wazan seperti itu. Nah, ini soburun bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Atau fa'ilun. Contohnya apa? Qatilun ya. Baik, apa qatilun? Yang dibunuh ya. Rajulun qatilun, rajulun laki-laki, qatilun yang dibunuh. Imro'atun qatilun juga, wanita yang dibunuh. Enggak perlu imro'atun qatilatun, enggak perlu ya. Baik. Tapi kok ada ya, misalkan al-kitabu kasirun, fa'ilun kan? Tapi kok al-hakibatu kasiratun? Ayo, Pak Tony. Hah? Kan tadi katanya ketika itu wazan fa'ilun, ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Tapi kok ada ini ya, misalkan ya. Al-kitabu, ini bukan na'at ini ya. Atau na'at pun enggak masalah. Kasirun ya. Mubtada khobar atau na'at bisa juga ya. Haki ya. Apa? Kasirotun ya. Katanya nggak perlu ditambahin tak marbutoh. Ini kok mu'annas tambahin tak marbutoh. Ini mudzakkar tanpa gimana ini ya? Gimana Pak Endang? Ikutin padanya. Jadi gini nih, ini sudah ada lanjutannya ya. Bisa ditambahkan ya. Karena penulis itu tidak menuliskannya, cuman dijelaskan oleh pengajarnya gitu ya. Ini muhtarat emang gitu dia. Jadi emang sebuah sebuah produk itu yang terbaik itu memang gitu. Contohnya misalkan ya, produk apa ya contohnya ya. Misalkan produk Apple, misalkan iPhone. Itu yang terbaik itu teknisnya memang teknisi khusus iPhone gitu. Atau misalkan dia mobil Honda. Nah, teknisnya adalah teknisi karena dia ngerti gitu. Tapi kalau sebuah produk itu semuanya bisa gitu, itu malah nggak spesial menurut Anda ya. Nah, betul nggak? Jadi ada kuncinya yang disimpan gitu ya. Baik. Nah, ini wazannya fa'ulun yang maknanya adalah fa'ilun ya. Jadi ini soburun tapi maknanya adalah sobirun ya. Jadi soburun maknanya sobirun. Nah, kalau yang ini fa'ilun maknanya maf'ulun ya. Baik, makanya ini yang qatilun maknanya maktulun ya. Nah, makanya ini kok nggak masuk meskipun dia fa'ilun tapi maknanya bukan maf'ulun. Jadi makna kasirun bukan maksurun, bukan. Nah, makanya ini apa? Nggak masuk di sini ya. Makanya ini menjadi syarat, yaitu isim yang dengan pola fa'ulun
Ini boleh mudzakkar, boleh muannas yang maknanya adalah fa'ilun, atau yang wazana fa'ilun tapi maknanya maf'ulun. Jadi secara makna ya. Ini makna ya di sini ya. Jadi fa'ilun tapi maknanya maf'ulun ya. Nah, gini. Makanya ini tetap harus ada tak marbutohnya. Kenapa? Karena dia meskipun fa'ilun tapi maknanya bukan maf'ulun. Kasirun bukan maksurun, bukan. Karena kan diartikan qatilun kan yang dibunuh kan ya. Tapi itu ada latihan, itu untuk PR ya. Gitu. Itu maktulun ya. Ya, maktulun. Bukan ya, tak ya. Maktulun ya. Nah. Tadi secara makna. Secara yang mana? Ini. Fa'ilun ya. Fa'ulun wazannya fa'ulun tapi secara makna fa'il. Jadi soburun diganti apa? Sobirun. Sobirun orang yang sabar kan? Ya. Jadi soburun maknanya sobirun. Fa'ilun maknanya maf'ulun. Jadi qatilun maknanya maktul. Makanya qatilun artinya maktul yang dibunuh kan? Karena secara wazan dia maktulun, maf'ulun. Betul yang bertanya? Berarti yang nggak sesuai dengan wazan ini berarti boleh ditambah belakang. Nah, sahih.